semuanya, perkenalkan nama saya Yola Kartika Susma, NIM A1C320027, mahasiswi pendidikan fisika, kelas reguler A, Universitas Jambi, angkatan 2020. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 6, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar 2 menggunakan simulasi dari PET Simulation dari colorado.edu dengan judul Pemantulan dan Pembiasan. Praktikum kali ini bertujuan untuk yang pertama membuktikan hukum Snellius pemantulan, yang kedua untuk membuktikan hukum Snellius pembiasan, yang ketiga untuk menyelidiki sifat pembiasan pada prisma dan membuktikan besar sudut pembiasan prisma dan besar sudut deviasi. Sebelum kita mulai praktikum kita kali ini, saya akan sedikit menyinggung mengenai pemantulan dan pembiasan ini. Pemantulan pembiasan pada prisma, pemantulan menggunakan pemantulan cahaya yang artinya adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah timur atau medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Pembiasan merupakan suatu peristiwa pembelokan arah cahaya atau arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Pembiasan pada prisma merupakan salah satu alat optik yang merupakan benda transparan atau bening yang terbuat dari bahan gelas atau kaca, yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu. Sudut di antara dua bidang tersebut disebut dengan sudut pembias, sedangkan dua bidang pembatas tersebut disebut dengan bidang pembias. Maka langsung saja kita mulai praktikum kali ini dengan menggunakan simulasi dari PET Simulation. Seperti yang tertera pada layar, di sini terdapat 3 pilihan untuk bending light. Ada pengenalan, pilihan prisma atau lensa, dan percobaan lainnya. Untuk percobaan yang pertama, kita melakukan percobaan pemantulan cahaya. Yang kedua, percobaan pembiasan cahaya. Dan yang ketiga, percobaan pembiasan cahaya pada prisma. Untuk yang pertama, kita memilih pada bagian percobaan lainnya. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat di sudut kiri atas ada sinar dan gelombang. Di sini kita memakai pilihan sinar. Dan di sini juga ada warna untuk sinarnya. Lalu di sini ada busur yang akan kita gunakan. Lalu ada penghitung intensitas dan juga penghitung kecepatan yang akan kita gunakan seperti ini. Lalu ada penghitung waktu yang kita gunakan seperti ini. Lalu di sini ada normal dan angles. Angles ini digunakan untuk melihat sudutnya nanti. Lalu di sebelah kanan ada material, atas dan bawah ini ada material yang bisa kita pilih, ada udara, air, gelas, misteri A dan misteri B, dan juga rekayasa. Dan juga ada indeks refraksi yang bisa kita atur nantinya. Lalu langsung saja untuk percobaan yang pertama, percobaan pemantulan cahaya. Untuk data yang pertama, kita menggunakan material air. Di sini air dengan indeks refraksinya yaitu 1,3. Lalu di sini kita menggunakan sudut datangnya yaitu 15 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut pantulnya adalah 13,3 derajat. Dengan intensitasnya 100%, dan dengan kecepatannya adalah 0,67 cc. Lalu untuk data yang kedua, kita menggunakan material udara. Dan kita menggunakan sudut datangnya yaitu 30 derajat.
Sehingga kita dapatkan sudut pantulnya adalah 19,5 derajat. Dengan kecepatannya 0,67 cc dan intensitasnya adalah 94,23%. Lalu untuk data yang ketiga, kita menggunakan rekayasa. Dengan kita merekayasakan indeksnya yaitu sebesar 1,47. Di sini kita menggunakan sudut datangnya adalah 45 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut pantulnya adalah 43,8 derajat. Lalu untuk data yang keempat, kita menggunakan material air. Lalu dengan sudut datangnya yaitu 60 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut pantulnya adalah 50,4 derajat. Lalu untuk data yang terakhir, kita menggunakan materialnya udara, dan dengan sudut datangnya adalah 75 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut pantulnya adalah 40,1 derajat. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, yaitu percobaan pembiasan cahaya. Kita kembali ke home, kita pilih yang pengenalan. Pada bagian pengenalan ini terdapat pilihan sinar dan gelombang, kita masih menggunakan yang sinar. Lalu di sini terdapat busur. Untuk menggunakannya, kita meletakkannya seperti ini pada garis putus-putus hitam ini. Lalu kita menggunakan pengukur intensitas. Lalu untuk material, di sini juga terdapat dua material. Maka langsung saja untuk data yang pertama kita menggunakan material air, dan untuk material yang kedua kita menggunakan material udara. Dan kita menggunakan sudut datangnya yaitu 30 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut biasnya adalah sebesar 44 derajat. Lalu untuk data yang kedua, kita menggunakan material yang pertama adalah udara, dan material yang kedua adalah air. Dengan kita gunakan sudut datangnya adalah 35 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut biasnya adalah 25 derajat. Lalu untuk data yang ketiga, kita menggunakan material rekayasa minyak goreng, yaitu dengan indeks refraksinya adalah 1,47. Lalu untuk material yang kedua, kita menggunakan material air, sehingga kita menggunakan sudut datangnya adalah 40 derajat. Lalu kita dapatkan sudut biasnya adalah 40 derajat. Lalu untuk data yang keempat, kita menggunakan material air. Lalu menggunakan material yang kedua adalah kaca. Dengan rekayasa indeksnya adalah 1,54. Lalu kita menggunakan sudut datangnya adalah 45 derajat, sehingga kita dapatkan sudut biasnya adalah 39 derajat. Lalu untuk data yang terakhir, kita menggunakan material udara yang pertama, dan untuk material yang kedua, kita menggunakan kaca dengan rekayasa 1,54 indeks refraksinya. Lalu kita menggunakan sudut datangnya adalah 50 derajat, sehingga kita dapatkan sudut biasnya adalah 30 derajat. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, yaitu percobaan pembiasan cahaya pada prisma. Pada bending light, pada
bagian home kita pilih pilihan prisma atau lensa. Di sini terdapat sinar, lalu material dan indeksnya, ada reflection normal and protector yang kita centang untuk menghidupkannya. Lalu ada prisma, berbagai bentuk prisma yang bisa kita gunakan. Pada bagian kali ini kita menggunakan prisma yang segitiga. Maka langsung saja untuk data yang pertama, kita menggunakan sudut datangnya yaitu 45 derajat. Sehingga sudut datang yang kedua kita dapatkan adalah 22,5 derajat, sudut biasnya adalah 22,5 derajat, dan sudut bias yang kedua adalah 45 derajat, lalu sudut pembiasnya adalah 45 derajat, dan sudut deviasinya adalah 45 derajat. Lalu untuk data yang kedua, kita menggunakan sudut datangnya yaitu 90 derajat, sehingga kita dapatkan sudut datang yang keduanya adalah 30 derajat. Lalu sudut bias yang pertama adalah 45 derajat, sudut bias yang kedua adalah 90 derajat, sudut pembiasnya adalah 90 derajat, dan sudut deviasinya adalah 90 derajat. Lalu untuk data yang ketiga kita menggunakan sudut datangnya adalah 135 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut datang yang keduanya adalah 67,5 derajat, lalu sudut bias yang pertama adalah 67,5 derajat, dan sudut bias yang keduanya adalah 45 derajat, dan sudut deviasinya adalah 135 derajat. Lalu untuk data yang keempat, kita menggunakan sudut datangnya adalah 180 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut datang yang keduanya adalah 30 derajat. Lalu untuk sudut bias yang pertama kita mendapatkan 90 derajat, sudut bias yang kedua kita mendapatkan 180 derajat, dan sudut deviasinya adalah 180 derajat. Lalu untuk data yang terakhir kita menggunakan sudut datangnya adalah 225 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut datang yang keduanya adalah 22,5 derajat, sudut bias pertamanya adalah 22,5 derajat, sudut bias yang keduanya adalah 225 derajat, dan sudut deviasinya adalah 225 derajat. Baiklah, dari praktikum yang saya lakukan tadi, maka dapat disimpulkan, yang pertama, hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul yang terkenal pada satu bidang datar, di mana sudut datang ini sama dengan sudut pantul atau R, yang dapat dituliskan dalam praktikum yang telah dibuktikan bahwa sinar datang hasilnya sama dengan sudut pantul. Yang kedua, hukum pembiasan cahaya atau hukum Snellius, yaitu sinar datang. Sinar bias yang terletak pada satu bidang datar jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan, mendekati garis normal. Yang ketiga, prisma merupakan salah satu alat optik berupa benda transparan yang terbuat dari bahan gelas atau kaca, yang dibatasi oleh bidang permukaan sehingga membentuk sudut tertentu. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini dengan judul pembiasan dan pemantulan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.